Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Man Satu Nganjuk. Masih bersama saya Nafisa Dian Aprilia dan juga Ibu Esti Perwaningsi. Untuk tema kali ini kita akan melanjutkan podcast yang kemarin tentang melestarikan budaya Jawa. Nah, sebelum lanjut di tema pada hari ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang, memperkenalkan tentang madrasah tercinta saya, Ibu, Madrasah Aliyah Negeri 1 Nganjuk. Jadi untuk Madrasah Aliyah Negeri 1 Nganjuk sedang membuka penerimaan peserta didik baru, Ibu, tahun ajaran 2024 sampai 2025. Ini, Bu, untuk browsernya. Enggak. Okay. Jadi madrasah ini adalah madrasah adiyata, Ibu. Madrasah yang berbasis pondok pesantren juga dan juga madrasah plus keterampilan, Ibu. Jadi mungkin dari SMP peserta didik Ibu ada yang tertarik sekolah di Man 1 Nganjuk, nggih. SMN 1 Sawahan Nganjuk gitu. Nggih. Kebetulan di sana juga sekolah Adiwiyata Nasional. Oh, nggih, berarti sama. Sekarang malah nggih. menuju ke Adiwiyata Mandiri. Gimana? Nggih. Dan ini untuk jadwal pendaftarannya sudah tertera juga, Ibu. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa cek di web Man 1 Nganjuk. Oh, iya. Nggih. Siap, nanti saya sampaikan juga kepada Ibu Siswa. Kepala Sekolah, Nggih. siswa Nggih. nanti untuk barangkali ada yang kesini, soalnya biasanya tiap tahun ada yang kesini. Oh, nggih, alhamdulillah. Oke, langsung aja Ibu kita melanjutkan perbincangan kita yang kemarin tentang tembang macopat ya, Ibu, ya, yang Iya, kemarin. iya. Ya, berhubungan dengan tembang macopat yang kemarin, ini saya akan sedikit bertanya, apakah ada, Ibu, peran tembang macopat ini di kalangan SMA, anak SMA sederajat tentang tembang macopat ini? Sebenarnya kalau untuk budaya itu semuanya juga berperan dari kalangan masyarakat apapun ya, Mbak ya. Oke. Tempo hari sudah saya sampaikan bahwa filosofi tembang macopat itu kan siklus kehidupan manusia. Nggih, siklusnya. Otomatis kalau generasi muda sekarang tahu siklusnya kehidupan dari awal sampai akhir, pasti dia tidak akan main-main dengan hidupnya, tidak akan menyalahgunakan. Iya. Contohnya di dalam fase sinom, asmorodono, dandanggulo dan gambuh tadi, jangan sampai itu disalahgunakan. Nanti kalau disalahgunakan yang datang itu unsur durmo itu loh ya, galak, serem dan sebagainya. Galaknya sifat asli. Tetap kita melestarikan budaya Jawa, itu ya kita yang harus melestarikan sebagai orang Jawa. Nek gak awake dhewe sapa? Nggih. Ya, jangan sampai kita belajar aksara Jawa ya. Ingat aksara Jawa pernah Nggih, tahu toh? pernah tahu. Waktu di SD SMP kan SMP, ya. itu saja. Jangan sampai kita belajar ke negeri Belanda contohnya, karena yang ada kan di sana. Itu. Oke. Saya dulu pas SD MTS itu belajar aksara Jawa, saya suka, Ibu, karena memang dari penulisan perkataannya itu kan beda dari Iya, Hono iya. Coroko Data Sawala gitu. Gantung. Nggih, Cara gantung ya. menulisnya gantung. Nggih. Itu ada unsur filosofinya loh, Mbak. Kenapa tulisannya menggantung itu ada? Itu Tidak filosofinya apa, Ibu? tidak asal menulis ya. Unsur filosofi aksara Jawa menggantung itu, kita tuh masih menggantungkan diri pada Allah. Ya, selalu kita tergantung pada Allah. Ya. Ya. Jadi penulisannya beda dengan tulisan Tulisan, Latin biasa. iya. Berarti memang tembang macopat itu ada keunikannya sendiri ya, Ya, Ibu, untuk dipelajari. Jadi perannya memang sudah ada gitu ya, Ya. Ibu. Iya. Jadi kita lanjutkan dari unsur filosofi macopat, karena siklus kehidupan manusia. Hono Coroko itu pun demikian. Itu kan membahas tentang manusia juga ya. Contohnya saja dari hurufnya sudah unik, kemudian cara menulisnya juga unik, hubungannya dengan manusia, dengan sang pencipta. Jadi hidup, mati, dan tujuan hidup juga. Nah, di situ ada kata
yang pertama dari baris pertama kan jumlahnya ada 20. Iya. 20 dibagi 4 baris, Hono Coroko. Nah, tulisannya Hana Caraka karena mengo swara mengo. Nggih. Nggih. Aksara swara nggih. Nah, itu artinya ada utusan. Ada utusan. Ada utusan itu berarti ada yang diutus atau disuruh. Siapa yang disuruh itu ya kita sebagai manusia itu. Nah, di situ aksara Jawa itu masih berupa aksara legeno. Legeno itu Legeno. istilahnya wudo. Wudo itu berarti belum memakai baju, belum memakai sandangan. Nah, nanti itu banyak sekali. Jadi untuk dasarnya saja baru Hono Coroko yang dinamakan dengan carakan Jawa atau aksara Denta Wianjana. Nah, yang pertama Hono Coroko tegese ana utusan. Nah, itu ada 2 versi. Versi dari cerita Aji Saka dan versi dari yang lain itu ada. Tapi mirip-mirip sebenarnya. Kalau untuk cerita Aji Saka itu kan dari Aji Saka yang berasal dari daerah Saka di India ke Indonesia, ke tanah Jawa itu untuk istilahnya angkara murka nyanggone tanah Jawa ki enek nalika si Prabu Dewata Cengkar itu yang suka makan daging manusia, kanibal di Medang Kamulan itu mau diberantas oleh Aji Saka, makanya dia turun ke tanah Jawa itu. Nah, terus itu nanti hubungannya dengan perjalanan Aji Saka. Tapi untuk yang lain dari filosofi yang lain, Hono Coroko ono utusan manusia baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, dia manut doto sawala datan sawala, maksudnya dia tidak menolak. Tidak menolak kalau kita dikodratkan sebagai manusia laki-laki atau manusia perempuan, manut apa jandraning Gusti Allah nalika menciptakan kita gitu. Kemudian padha jayanya, padha menangi, padha jayane. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Semua manusia laki-laki perempuan itu posisinya sama. Kedudukannya sama. Jadi di mata Allah itu tidak ada yang istimewa, derajatnya sama. Nah, kemudian Mogo Bathara akhirnya juga jadi batang, istilahnya jadi batang, jadi mayat, akan meninggal. Nantinya juga akan meninggal. Itu yang singkat. Tetapi kalau dari cerita Aji Saka, ketika itu dia datang di tanah Jawa, itu punya abdi, 2 abdi yang namanya Doro dan Sembodo. Nah, abdi itu batur, teman atau pendamping, ya istilahnya anak buah lah. Nah, itu suatu saat dia berpesan begini, ada keris pusaka yang ditinggal dia kan berasal dari Pulau Majeti ya. Majeti itu dimungkinkan dari tanah Saka India. Sembodo ditinggal untuk menjaga keris atau pusakanya, sedangkan yang Doro itu diajak ke Medang Kamulan untuk memberantas Prabu Dewata Cengkar tadi. Suatu saat perjalanan ke Medang Kamulan tidak ada halangan, dan di sana pun dia juga memenangkan perang dengan Dewata Cengkar itu. Akhirnya kerajaan Medang Kamulan dia yang menduduki, Aji Saka yang menduduki, pemuda itu ya. Kemudian suatu saat dia teringat pada abdinya yang satu yang namanya Sembodo yang ditinggal di Majeti tadi. Kemudian Doro yang diajak itu disuruh nyusul, istilahnya jangan rene lah. Tapi dia ketika mau berangkat dulu sudah berpesan pada Sembodo, aja pisan-pisan keris iki, pusaka iki kok wenehke wong liya, yen dudu aku dhewe sing njupuk. Jangan sekali-kali memberikan pusaka ini kepada siapa saja kecuali saya yang mengambil. Nah, karena Sembodo setia pada tuannya, ya
dia tidak akan memberikan pada siapapun, termasuk Doro yang diutus tadi untuk mengambil pusaka. Nah, karena jadi ono utusan itu siapa? Yang dimaksud ya Doro dan Sembodo. Doro diutus menjemput Sembodo, sedangkan Sembodo disuruh untuk menjaga pusaka itu. Kemudian terjadilah peperangan, gelut lah istilah, tukaran mempertahankan pusaka itu. Yang satu harus bisa membawa pulang ke Medang Kamulan, yang satu mempertahankan tetap. Oke, nek gak aji saka sing jupuk yo gak tak wenehno. Nah, akhirnya tukaran perang, padha jayanya, padha menangi. Moga bodhonga padha dadi badange. Akhirnya ya mati sampih, keduanya mati. Nah, setelah beberapa saat ditunggu, ternyata kok tidak ada datang kedua-duanya. Kemudian Aji Saka menyusul di Kendeng tadi, di tempat dia menitipkan pusaka tadi di daerah Kendeng, yang saya tahu sumbernya itu di daerah sana. Dan letaknya di mana itu juga tidak tertulis ya untuk Kendeng itu. Nah, di situ tergeletak 2 mayat antara Doro dan Sembodo, dan di dekatnya ada keris. Kemudian beliau ingat bahwa oh iya, aku lak nate pesen. Nah, pesen nek iki nek gak aku dhewe sing njupuk. Nah, berarti ini. Nah, setelah dia mengetahui itu, dia membuat tulisan. Tulisan itu untuk istilahnya pengingat bahwa dia pernah ada peristiwa semacam itu, ditulis dengan tulisan aksara Jawa, Hono Coroko, ono utusan, artinya Doto Sawala padha tukaran, wis padha jayanya padha menangi, tapi moga bodhonga padha dadi badange, istilahnya akhirnya meninggal juga karena mempertahankan apa istilahnya, ya sama-sama karena setia kepada tuannya. Nah, itu. Jadi ada 2 versi, tapi sama-sama sebenarnya versi manapun itu sama-sama baiknya. Semua juga diceritakan tentang unsur-unsur manusia, tujuan hidup dan sebagainya. Gitu. Kalau generasi muda sekarang itu kenapa tidak mau mempelajari? Karena untuk contoh ya, kalau ngaji dari kecil diajari, ya toh, cepet, anak-anak cepet bisa. Sedangkan aksara Jawa itu anak-anak taunya, meskipun orang Jawa taunya sudah kelas 3 SD. Iya, dari SD. SD pun sudah kelas 3 baru diajari aksara Jawa. Makanya terlambatlah untuk mempelajari itu. Dikatakan sekarang anak-anak didik saya itu aksara Jawa itu angel, padahal sebenarnya ya enggak. Kalau saya menyampaikan, kalau misalkan ya untuk ngetes anak-anak itu saya enggak pernah menyampaikan sesuk ulangan aksara Jawa, enggak. Wis saiki ayo nulis aksara Jawa, saya beri waktu 10 menit. Nah, itu tapi ya lumayan lah, 80-90% anak-anak masih hafal dengan itu. Baru dasarnya saja. Dasarnya belum ada tandanya. 20 apa itu? 20 huruf atau aksara. Carakan Jawa, istilahnya carakan Jawa. Apalagi aksara Jawa itu kan nanti nulisnya itu pakai taling tarung, pepet gitu ya Bu. Kan saya sampaikan bahwa aksara Jawa itu isih wudo. Wudo dalam arti belum pakai baju. Sandangan itu urung disandangi. Kalau sudah diberi sandangan wulup, terus pepet, taling tarung. Nah, itu nanti suku bisa berbunyi U. Nah, itu namanya sandangan. Bisa berbunyi. Tapi nek durung diwenehi sandangan nulis poso ya pasa. Tapi kalau diberi sandangan layar jadi pasar, cecak jadi pasar, wiknya jadi pasar dan sebagainya itu. Berarti memang aksara Jawa itu bukan hanya cara menulisnya yang unik, tapi memang ada asal usulnya ya Bu ya, tadi yang Aji Saka itu. Ya, itu menurut legenda ya, legenda. Jadi
itu tahun berapa, yang jelas itu mulai ada itu abad ke-17. Aksara Jawa itu mulai ada abad ke-17. Dan karena mungkin berbagai sumber ya, itu sumber yang banyak di masyarakat ya, yang dari Aji Saka itu, cerita Aji Saka, seorang pemuda yang berasal dari Saka. Mungkin Saka itu dimungkinkan dari tanah India. Dari India. Datang ke tanah Jawa untuk karena mendengar ada angkara murka di situ tadi. Kanibal lah istilahnya Prabu Dewata Cengkar itu. Ya, saya kira untuk anak-anak sekarang ya, generasi milenial itu kan aksara kita siapa juga yang harus melestarikan, mempertahankan itu kalau bukan kita. Ya dari kecil lah, mulai dari yang sehari misalkan hafal 1 saja, 20 hari kan sudah hafal 20. Ya toh. Oh, nulis hoing ini. Oh, okay. Hafalkan 1 hari saja. Kalau saya ngajari murid saya seperti itu. Sedino ngapalne siji tok wis, utawa loro ho karo no. Tapi kudu urut. Nah, masalahnya itu gini. Kalau kita apa istilahnya, mendalami secara batiniah, rohaniah, itu sebenarnya aksara Jawa itu ada di dalam tubuh manusia, itu ada. Tapi tidak semua orang bisa untuk mengungkapkan. Ya, ho itu artinya kan hyang. Hyang itu siapa? Hyang itu ya yang maha kuasa. Yang maha kuasa. Nolo itu ati. Okay. Nah, dan sebagainya itu. Cahya, rasa. Nah, di situ nanti ada gini, Mbak. Huruf Jawa yang namanya ro itu tidak boleh dipepet. Dipepet itu pakai yang tuh. Ya, makanya ro, unine re itu tidak boleh ro dipepet. Ro itu kan rasa, pepet itu ditutup. Rasanya ditutup berarti wis gak iso ngrasakne apa-apa. Makanya seperti itu. Lo itu juga lengo. Artinya lengo itu cairan dalam tubuh kita. Diwenehi pepet juga oleh. Gantine ngolelet. Lengo cairan, kalau ditutup ya mandek. Enggak ada aliran darah, enggak bisa naik turun atau berputar, itu enggak ada. Berarti memang kita para anak muda sekarang itu seharusnya kita melestarikan budaya Jawa ya Bu. Contohnya kecilnya wajib. Kalau nggak diteruskan ya siapa lagi ya Bu, kalau bukan betul. Kita para remaja ini. Kita, siapa lagi? Ya, contoh ya memang contoh ini ya. Dosen saya dulu, ketua jurusan saya, itu kuliah ambil S3 itu di Belanda loh. Ambil S3-nya jadi doktornya itu di Belanda, bahasa Jawa. Sedangkan di Indonesia ya sekarang ada sih di Malang itu ada, tapi gelarnya bukan doktor, akhirnya MKPD atau apa itu akhirnya S3-nya. Ya, kalau dulu ya kita harus ke Belanda dulu kalau mau sekolah S3. Kuliah S3 dulu. Baik, sebelum saya menutup podcast kita hari ini, apakah dari Ibu sendiri ada kesan dan pesan mengenai tentang para remaja yang seharusnya kita melestarikan budaya Jawa, Ibu? Kesan saya tidak semua generasi muda tidak paham atau tidak mau melestarikan budaya Jawa. Banyak sekali contohnya anak-anak yang grup-grup di Jogja contohnya. Anak-anak muda sekarang kan banyak yang melestarikan tentang tembang-tembang, tari-tari dan sebagainya itu dari kalangan muda. Pedalangan-pedalangan juga anak-anak muda banyak yang sekarang, contohnya saja di Nganjuk ini ada dalang akbar, ada kakaknya juga itu kan dari murid saya sendiri ada Christian itu dalang cilik baru kelas 8 itu ada. Nah, pesan saya untuk anak-anak muda sekarang, siapa lagi yang mau melestarikan kalau bukan dari kita? Masa kita harus berguru pada negara lain? Gitu. Jadi Mbak juga teman-temannya, mungkin Mbak sebagai pelopor setelah ini untuk berusaha ikut melestarikan. Ya. Belajarlah tembang Macapat, bisa belajar dengan siapa saja, dengan saya juga bisa. Ibu. Ya.
Jadi kita para pemuda itu harus melestarikan budaya Jawa ya Bu. Ya. Kan ada istilah itu yang namanya wong Jawa aja ilang Jawane. Aja lali Jawane. Nggih, aja lali ilang Jawane. Nggih. Nggih. Jadi istilahnya wong Jawa aja nganti ilang Jawane. Jawa itu artinya ngerti loh, Mbak. Oh. Iya, jadi Jawa itu artinya ngerti. Bukan hanya orang Jawa yang bertempat tinggal di tanah Jawa, lahir di Jawa, ndak. Wong Jawa karo wong ngerti, wong bocah kok orang Jawa itu artinya kan orang ngerti. Oh, Jadi nggih. dianggap orang Jawa itu ya dianggap orang yang ngerti. Wong Jawa kuwi wong ngerti. Orang pintar dengan orang Jawa kan lebih tinggi kedudukannya Tinggi. orang yang Jawa. Wong sing ngerti. Yang ngerti. Wong ngerti durung mesti wong pintar durung mesti ngerti. Ngerti, Nanging nggih. yen wong ngerti mesti pintar. Pintar. Nggih. Ya. Nggih. Oke. Bagi Bu, cukup sekian tadi podcast kita yang membahas tentang melestarikan budaya Jawa ya Iya. Bu ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Ya, di sini. sama-sama. Sekian, saya Nafisya Dian Aprilia pamit undur diri. See you next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.